Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ini tentu pembahasan menarik, karena kita tahu ada beberapa hadis yang sepintas kontradiktif, tetapi sebenarnya kalau kita urai tidak ada yang kontradiktif. Poin pertama yang bisa kita lakukan adalah, sebagian orang berkata bahwa yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad SAW. Diriwayatkan dengan hadis ahad, dan ahli hadis belum bersepakat dengan status kesahihan hadis tersebut. Yang kita dapatkan keterangan, sebagian ahli hadis ada yang menghukuminya dengan hadis munkar, ada yang menghukuminya dengan hadis maudhu. Ya. Akan tetapi secara makna tidak bertentangan dengan pokok-pokok keyakinan kepada Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud pertama kali adalah dari jenis cahaya. Artinya pertama kali yang dari jenis cahaya diciptakan apa? Yaitu Nur Muhammad. Karena dari sisi periwayatan, hadis lain yang lebih kuat mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arsy atau kolam. Poin kedua, Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Hamdani berpendapat yang dahulu diciptakan adalah arsy, lalu kolam, berdasarkan riwayat hadis dari Abdullah bin Amri. Rasulullah bersabda, Allah menetapkan segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak waktu 50.000 tahun. Ya. Ketika itu arsy-nya di atas air. Hadis ini gamblang menjelaskan bahwa penetapan segala sesuatu terjadi setelah penciptaan arsy. Kemudian sebelum terjadi penciptaan alam, bumi dan langit, diciptakan kolam atau pena. Berdasarkan hadis Ubadah bin Somit, yang pertama kali diciptakan adalah kolam. Allah berkata kepada kolam, tulislah. Ya. Kolam berkata, wahai Rabbu, apa yang aku tulis? Allah berkata, tulislah takdir atau ketentuan segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Tirmizi. Keduanya memberikan label sahih kepada hadis ini. Keduanya juga meriwayatkan dari Abu Rizin Al-Akili. Sesungguhnya air diciptakan sebelum arsy. As-Suddi meriwayatkan dari berbagai jalur bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu sebelum air. Nah, dan ketika hadis-hadis yang berkenaan dengan ini dikumpulkan, maka awal penciptaan kolam adalah setelah ada Nur Muhammadi, arsy, dan air. Artinya bahwa kolam adalah awal, tapi awalnya kolam masih ada awal yang lain. Itu kita bisa melihat dari periwayatan banyak bermacam-macam. Yang ketiga, sesungguhnya hadis-hadis tentang ini, akidah tidak dibangun di atasnya dan tidak berbahaya apabila kita tidak tahu tentang hal ini. Ya. Serta kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang ini, kecuali tentang bagaimana kita memanfaatkan alam ini untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai mandataris atau wakilnya Allah di atas muka bumi ini. Jadi itu yang maksudnya tidak terlalu berbahaya kalau tidak tahu ini, tidak. Ya. Keempat, bahwa hadis-hadis tentang apa yang pertama kali diciptakan satu dengan lainnya bertabrakan atau kontradiktif. Tetapi ya, bisa kita lihat secara umum bahwa sebagaimana dengan hadis siapa yang pertama kali masuk Islam, kita kiaskan, kita analogikan, siapa yang pertama kali masuk Islam? Banyak hadis-hadis juga ternyata berbeda-beda. Ada hadis yang menjelaskan Abu Bakar, ada yang menjelaskan bahwa itu adalah Sayyidah Khadijah, ada juga Ali bin Abi Thalib. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis ini dan diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya. Yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa Abu Bakar, dari golongan perempuan dewasa Khadijah, dan dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Maka tidak ada pertentangan. Ya. Yang kelima yang mungkin paling penting, para ahli hadis ketika zaman pengumpulan hadis lebih memprioritaskan yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam, fikih. Ya, karena menyangkut halal haram, ibadah, dan lain-lain sebagainya. Lebih prioritas pada situ. Sehingga terdapat sanad yang kuat dalam hadis yang berhubungan dengan fikih. Apa sih maksudnya sanad yang kuat dalam urusan fikih? Ya, sanad yang kuat artinya banyak dikaji dan disebarkan. Baik ada pakar hadis yang meriwayatkan atau banyak perawi, ya, perawi yang membawa hadis itu yang menyebarkan. Setelah zaman pengumpulan hadis, ada fase zaman kritik hadis. Ya. Di zaman inilah yang juga diprioritaskan adalah ya, apa saja hadis-hadis yang dikritik pada fase ini, itu adalah hadis-hadis fikih karena menyangkut halal dan haram tadi yang saya sebutkan. Sedangkan hadis-hadis seperti akidah, cerita Israiliyat, dan hal-hal ghaib seringkali termarginalkan, ya, seringkali terpinggirkan, karena dirasa banyak periwayat yang lemah dan rentan terasimilasi dengan Israiliyat. Artinya banyak
para ulama-ulama hadis yang kemudian concern pada zaman kritik hadis itu pada hadis-hadis yang menyangkut tentang halal dan haram. Sehingga hal-hal yang bersifatnya sam'iyat, ghaibiyat itu cenderung dinomorduakan karena banyak periwayatan yang lemah, dan juga di situ ada beberapa kritik juga untuk terasimilasi dengan Israiliyat. Maka bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa makhluk yang pertama kali diciptakan dari berbagai periwayatan hadis, dan itu semua tidak bertentangan satu dengan yang lain. Artinya itu juga masuk dalam bagian akidah samanya, tetapi itu para ulama hadis agak meminggirkannya sehingga kita tidak bisa kemudian membenturkan satu dengan oh paling pertama kolam, oh paling pertama ars, tapi ada yang ars, air, kolam, pena, dan Nur Muhammad. Dan mudah-mudahan itu menjadi pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.